saya sebagai wakil ketua, Sambul sebagai ikut sekretaris, dan ini Hani sebagai bendahara. Masih mawon muka dengan tumpuk-tumpuk macam, karena ini adalah yang memang sudah diadakan tahun kemarin tapi tidak berjalan lancar. Akhirnya tahun ini saya sebagai wakil mendesak pada ketua agar segera dilakukan coba, karena tugas dari Amil adalah membina dari semua jajaran ranting agar lazisme itu berjalan dengan semestinya. Beberapa kesempatan yang kemarin itu sebenarnya kita menemukan tidak hanya di jajaran ranting, sebagian di jajaran MBC juga tidak semuanya paham tentang lazisme, karena semua berpatokan pada sebenarnya koin itu berasal dari PKPNU, yang mana tujuannya koin yang dulu itu yang saya ikuti itu adalah kemandirian organisasi. Jadi dana koin itu kalau yang dulu yang saya ikuti adalah untuk dana sebagai pelaksana jika ada organisasi membutuhkan. Tapi berjalannya waktu, karena lazisme sudah mendapatkan SK resmi dari pemerintah di tahun 2022, maka koin diambil program oleh lazisme menjadi gerakan koin lazisme. Sedangkan lazisme ini sudah menjadi lembaga seperti Basnas yang di bawah naungan Basnas, sama dengan lazisme, sama dengan ACT, yang tujuannya adalah program kemanusiaan. Kalau di lazisme berbasis NU, dana milik NU. Tapi dalam pelaksanaannya ada beberapa aturan yang harus kita lakukan, karena kita adalah sebagai tangan panjangnya dari pusat melalui PW, PC, MBC. Kalau di ranting harusnya mengikuti aturan sesuai yang tercantum. Bagaimana pelaksanaan ini sebenarnya tidak sama dengan koin yang dulu. Koin lazisme ini harus ada prosentase yang memang disetorkan ke MBC, PC, PW, dan PP, yang tujuannya sama-sama untuk membuat program. Dan di situ karena kita sudah memiliki SK, ada 2 SK, yang satu SK lembaga yang mungkin diterbitkan oleh ranting, oleh MBC, WC, dan seterusnya. Tapi dari SK Amil ini langsung diterbitkan oleh pemerintah melalui Kemenang. Makanya kenapa di lazisme ini nanti dalam persentase pendapatan setiap bulannya itu ada beberapa persentase yang dibagi, seperti operasional. Nah, Amil ini ada 20% dari pendapatan. Itu dihitung setelah 100% yang didapat itu, yang 25% setor ke atas, yang 75% dikembalikan menjadi 100%, baru diambil 20% untuk operasional. Sisanya menjadi uang program yang tidak boleh dimanfaatkan untuk operasional, yang harus dikembalikan ke masyarakat atau umat berupa program seperti NU Cerdas, NU Sehat, NU Damai, Hijau, dan Berdaya. Dan itu dikembalikan kepada masyarakat dan tidak boleh digunakan untuk operasional, karena kita sudah mendapatkan 20% dari operasional. Dan beberapa ranting sebenarnya tidak paham tentang pembagian ini, sehingga berjalannya waktu ada yang berjalan lancar, ada yang menemui hambatan. Beberapa ranting di Kalipare ini, beberapa yang menjadi hambatan itu sebenarnya dari awal itu Kali Asri tidak jalan karena tidak paham tentang lazisme. Dari Banduarjo itu karena belum paham aturannya, sehingga untuk pemakaian dana umat semena-mena. Dari Cungkal dan Arjowilangun serta Sukawilangun ini yang lebih parah, karena lazisme diatur oleh rantingnya sehingga tidak sesuai program untuk pelaksanaannya. Di Kalirejo dan Kalipare alhamdulillah
sudah mulai berjalan baik. Cuma ada beberapa titik yang mungkin menjadi kendala ke depannya, seperti mungkin dulu kita awal-awal mendapatkan dana koin itu besar, lambat laun semakin kecil. Nah seperti ini kan harus ada evaluasi. Evaluasinya seperti apa? Mungkin dalam melaksanakan program, mungkin ada hambatan dari pengurus, mungkin ada penjelasan tentang program pada masyarakat belum mengenal, atau yang lainnya. Makanya tujuan terbaiknya adalah sampai mana ranting ini sudah berjalan untuk lazisnya. Karena apa? Dikatakan nanti jika ini tidak dipahami semua pengurus, yang menjadi kendala adalah nantinya tidak ada kader-kader yang akan menggantikan karena tidak sesuai aturan, atau bahkan banyak sekali pengurus ini akan menjadi menumpuk double-double untuk menjadi pengurus di NU. Makanya dengan adanya lazim ini adalah sebagai gerbang bahwa tujuan NU ke masyarakat itu diperjelas. Karena lazim dalam menarik atau dana koin tidak semena-mena untuk tujuan organisasi, tapi untuk pelayanan kembali pada masyarakat. Dan mungkin selama ini mungkin di Kalipare sendiri, di ranting Kalipare yang paling menonjol kan di dana kematian. Dana kematian ikut di dana damai karena termasuk di bidang sosial. Terus ada dana beasiswa, ini masuk dana cerdas. Tapi yang menjadi kendala mungkin dari masyarakat atau umat ini tidak tahu kemana dana koinnya umat ini digunakan. Karena beberapa dari pengalaman di ranting-ranting yang lain itu banyak yang menanyakan dari warga, dana yang terkumpul itu sebenarnya berapa, digunakan untuk apa dalam 1 bulan ini. Bukan pengurus yang meminta, tapi warga, umat. Dan apakah kita sudah melaporkan secara detail? Dan ini juga berarti kepercayaan jamaah atau umat itu pada pengurus ini dipertaruhkan. Dan manfaat untuk NU apa sebenarnya? Sebenarnya manfaat untuk NU itu adalah karena ini adalah resmi lembaga yang di bidang sosial, kita memanfaatkan dana operasional 20% tadi. Yang mana akan semakin banyaknya dana operasional ini bisa digunakan untuk kegiatan ke-NU-an, keorganisasian. Boleh. Tapi dana program ini tidak boleh untuk acara keorganisasian, kecuali acaranya itu sesuai dengan program lazismu, seperti santunan duafa, santunan anak yatim, itu boleh. Nah ini di beberapa rantai itu banyak yang salah kaprah mungkin dengan asumsinya sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi dengan pengurus-pengurus yang memang paham tentang lazisme. Sedangkan lazisme ini kita ditutup laporan kepada pemerintah, makanya kita selalu sekretaris itu ditekan dengan bendahara itu setiap triwulan atau terutama 1 tahun sekali itu harus laporan sedetail-detailnya. Dan kita lapornya bukan ke PC, tapi ke PB, ke pusat. Sehingga kadang-kadang bendahara itu melaporkan melalui data yang sudah ada dari pusat itu sedikit memang bingung. Karena banyak sekali di situ dijelaskan program-program yang memang sudah dilaksanakan. Tapi ranting apakah bisa seperti itu? Nah, makanya dengan tujuannya turba ini kan kita saling melengkapi, kita saling mendukung agar di ranting itu sama secara pelaporannya. Dan terus terang, kemarin saya juga pernah disinggung oleh Ketua PC bahwa akhir tahun kemarin itu jika tidak melaporkan dana koin lazismu, PC juga punya akan diberikan SK. Dan itu yang menjadi ketakutan adalah termasuk di pemerintahan itu akan ditakutkan seperti korupsi, dana korupsi. Dan itu bisa diproses secara hukum. Makanya saya sebagai anggota di jajaran pengurus PC
juga merasa kasihan pada ketua PC karena menanggung apa yang menjadi tanggung jawab di Lazisnu, sedangkan kita di MPC dan ranting itu kadang menyepelekan. Ini yang menjadi polemik sebenarnya. Nah, saya juga punya tugas dari PC itu adalah meluruskan bahwa Lazisnu itu tidak semata-mata lembaga yang hanya laporan kepada NU, tapi harus laporan kepada pemerintah. Nah, seperti zakat kemarin itu, kenapa melalui Lazisnu panitia zakat itu harus diambilkan? Biar panitia itu termasuk dalam 8 asnaf, yaitu amil. Yang ditakutkan nanti adalah panitia itu belum mendapatkan SK dari pemerintah, merasa dirinya amil sehingga mengambil jatah amil, yang itu akan merugikan para muzaki karena belum gugur kalau diambil, karena bukan 8 asnaf. Makanya itu melalui Lazisnu kita menerbitkan SK amil yang sesuai dengan aturan pemerintah. Untuk H3 amil itu dari setiap titik-titik amil itu adalah memang program dari PC. Untuk apa? Untuk memperlancar kegiatan amil seperti pendataan, mengirim SK atau yang lain. Karena untuk membuat SK itu dari 33 kecamatan itu tidak cukup 1 minggu, dan itu lembut karena berapa ribu SK itu dicetak oleh PC waktu itu, dan 3 paket itu juga tidak digunakan semena-mena untuk mencari keuntungan, tidak, tapi untuk kegiatan selanjutnya seperti rantai mendapatkan 1 paket, MBC juga 1 paket, BC 1 paket, itu akan dikembalikan. Seperti kegiatan ini ini mengambil dana amil, kita tidak mengambil dana program untuk keliling, karena dana amil ini adalah tujuannya untuk membimbing dan membina mana-mana saja ranting yang perlu pendampingan dalam pelaksanaan mahasiswa. Nah, yang perlu diketahui adalah di saat kita mendapatkan dana amil, ya kita gunakan, karena jika kita pandang tidak ada operasionalnya, ikut NU itu berat. Sudah tidak dapat bayaran, sudah repot, sudah mengganggu kerja kita sehari-hari. Ya memang secara ekonomi tidak semuanya pengurus itu sama. Tapi kok kadang-kadang itu yang paling giat itu kok yang mungkin secara ekonomi menengah ke bawah. Ya karena di Lazisnu ini ada operasional, ya monggo digunakan. Karena untuk pengambilan setiap kotak-kotak koin di masyarakat itu membutuhkan tenaga, pikiran, waktu, dan dana seperti bensin, itu juga dibutuhkan. Kadang-kadang di saat kita mungkin program ini harus berjalan lancar, ya kita manfaatkan program ini mengena pada masyarakat. Seperti perekonomian sekarang kan butuh sekali warga-warga yang punya usaha itu dibantu. Butuh sekali warga ini untuk biaya pendidikan yang tidak mampu. Kita bisa bekerja sama. Lazisnu ini tidak hanya di orang-orang NU. Di Tirtoyudo itu, di Mujiharjo itu, kampung Kristen itu bahkan sedekahnya ke Lazisnu, karena di sana Lazisnunya berkembang. Karena Lazisnu bukan hanya untuk umat Islam saja. Kalau zakat itu mungkin untuk umat Islam, tapi sedekah itu umum dan manfaatnya bisa luas. Makanya saya mohon pada pengurus ini, kita tidak dibatasi oleh pemahaman yang hanya di ruang lingkup, tapi harus luas. Dan yang perlu kita ketahui, kita sebenarnya miris. Banyak sekali kader-kader kita NU itu kalau kuliah itu mendapatkan beasiswa dari Lazisnu, bukan dari Lazisnu. Dan itu banyak sekali. Jika kita disandingkan dengan Lazisnu, memang itu berat. Bukan berat karena kita tidak bisa mencari dana dari masyarakat, sedekahnya, tapi dalam pengelolaannya. Lazisnu sudah profesional sehingga
apa yang dilakukan oleh Lazim itu lebih mengena pada masyarakat. Nah, sedangkan kita masih berkutat pada pemahaman di pengurus. Dan uang yang disetorkan ke MBC, PC dan lainnya itu tidak digunakan semena-mena. Dari MBC dan PC kemarin itu mengadakan beasiswa santri itu mengembalikan dana dari rantainya sudah disetorkan, dibuatkan program. Sehingga seperti beasiswa santri kemarin kan rantai mengeluarkan, MBC mengeluarkan, PC mengeluarkan. Jika rantai tidak mengajukan, MBC dan PC menunggu. Jika tidak digunakan lagi, maka MBC atau PC akan membuat program lain. Makanya sayang sekali jika ranting yang pernah setor ke MBC dan PC tidak membuat program, tidak mengambil dana dari PC atau lainnya, itu juga enak. Mungkin merasa buat apa kita setor ke MBC dan PC kalau warga kita sendiri lebih membutuhkan. Padahal itu pemahaman yang belum tepat. Kenapa? Kalau kita menggunakan program untuk warga kita mengambil dana MBC dan PC itu akan lebih besar dananya. Dan itu pasti dikeluarkan karena PC dan MBC itu mengacu pada program ranting. Dan setiap kegiatan itu harus ada laporannya memang. Hanya nanti kalau memang di Kalipare punya kendala, silakan dengan acara ngopi bareng. Sebenarnya kita mengorek apa sih kehambatan-hambatan di ranting, seperti apa masyarakatnya. Jangan sampai kita itu dari dulu sampai sekarang dikatakan bahwa NU itu narik turunan, yang ujung-ujungnya nanti akan mempersulit gerak kita dalam mencari kader. Mungkin itu beberapa pemahaman dari saya yang saya perlu paparkan. Mungkin kurang lebihnya nanti kita sharing-sharing di sini. Makanya kita kopi bareng kan untuk mencari titik temu atau bersinergi. Biar apa? Biar ranting nanti semakin berkembang. Seperti Kecamatan Turen, rantingnya itu beberapa sudah memiliki mobil operasional untuk pelayanan umat, sehingga masyarakat yang membutuhkan mobil tidak bingung meskipun di desa ada, tapi kenyataannya mungkin beberapa hal ada peraturannya. Kalau untuk layanan umat 24 jam untuk umat, yang penting ada sopir, semua dana operasional ditabungkan pada Lazim. Mungkin itu beberapa gambaran. Jika ada di ranting ini mau ditanyakan untuk kemajuan, monggo. Ini adalah forum bebas untuk saling memahami. Mungkin itu monggo. Monggo yang pada sharing, pada tanglet, pada mencari solusi kendala-kendala di ranting, dipersilahkan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua mengenai kendala-kendala yang kami hadapi di ranting Kalipare. Yang pertama, kami bacakan dulu untuk merefresh kembali susunan kursis Lazim ranting Kalipare. Ini pelindungnya adalah Rasulullah Abah Fauzan Ahmad, ini pelindung. Kemudian pembinanya Ustadz Aspari selaku ketua tanfid. Ketuanya saya sendiri Abdul Rahim. Wakil ketua Pak Suryadi Mansur Halim, hari ini izin sakit. Mudah-mudahan beliau segera disembuhkan oleh Allah SWT. Kemudian sekretaris ini satu Pak Adi Susanto, kebetulan masih lewat di saudaranya Mas Jaini. Kemudian wakil sekretaris itu ada Pak Jolah, insya Allah hadir. Kemudian bendahara Mas Ahmad Rosyid hadir. Kemudian wakil bendahara Ahmad Zulkifli Musim juga hadir. Kemudian anggota ini ada Muhammad Najib hadir. Kemudian Abah Abdul Soleh hadir. Kemudian ada beberapa yang izin dari anggota, yaitu Mas Khairuddin dan Mas Sultani
ini tidak sakit karena izin. Ini merefresh kembali bahwa pengurus dosis lasisme rantai Kalipari itu yang saya sebutkan tadi. Kemudian mengenai program dari 5 pilar Lazisnu itu di Lazisnu rantai Kalipari ini yang sudah berjalan adalah Nuker cerdas atau pendidikan, bahwa kita secara rutin memberikan beasiswa pada anak-anak yang ada di TK Muslimat NU, kemudian TK Tasbihul Arifin Nyembur, kemudian NT NU Kalipari, NT Akeslah, dan pernah juga di Al-Islami Fitrang. Jadi secara rutin ya, kita memberikan beasiswa pada anak-anak kita yang kurang mampu. Ini NU Care Cerdas. Yang pertama insya Allah sudah berjalan. Bahkan kita sudah membantu juga warga Kalipari yang mondok di Kajian, yang itu ada informasi dari PC Lazisme Kabupaten. Itu sudah kita bantu untuk selama 1 semester insya Allah. Sudah. Kemudian NU Care Sehat ini pernah ya kita melaksanakan bantuan kepada warga NU yang sakit dan butuh biaya untuk perawatan. Antara lain kita pernah memberikan warga di Sumber Maron. Kemudian NU Care Damai ada dakwah dan kemanusiaan. Ini secara rutin setiap ada warga NU yang kurang mampu kita kasih sodako agno masing-masing 3 kotak agno, dan ini juga sampai hari ini terus berjalan. Kemudian yang belum kita belum bisa melaksanakan itu adalah NU Care berdaya di bidang ekonomi. Ini belum, terus terang memang belum. Karena apa? Ini kita masih perlu belajar lagi. Ini yang dimaksud NU Care berdaya ini apakah para pedagang kita yang bermodal kecil harus kita kasih modal, itu nanti yang saya tanyakan ke MWC Lazisnu Kecamatan Kalipari. Kemudian NU Care Hijau, lingkungan hidup dan energi ini juga belum. Maka 2 program ini yang belum, maka nanti kami diberi masukan. Kemudian alhamdulillah untuk menurut kami itu juga dakwah, setiap ada kegiatan NU Care Damai ini kan ada dakwah, ada kemanusiaan. Setiap ada kegiatan, apakah itu LBN NU, apakah itu LDNU, beliau pasti mengirim proposal ke kami Lazisnu dan kami bisa membantu. Termasuk kegiatan muslimat, santunan anak yatim dan duafa muslimat, kirim proposal ke Lazisnu, kita bisa menyisihkan dana itu untuk kegiatan yang saya sebutkan itu tadi. Kemudian yang kemanusiaan, alhamdulillah tahun ini antara Lazisnu Ranting Kalipari bersama dengan pemerintah desa Kalipari, kita berhasil mengirimkan proposal melalui Lazisnu Kabupaten, yaitu bedah rumah. Dan bulan ini alhamdulillah cair 2, Pak, yaitu di Pak Muksiono RT 5 Kerajaan, dan insya Allah yang sudah proses di bank ini adalah Pak Lasbini RT kita ini 11. Insya Allah bulan ini akan ada. Pak Muksiono sudah dibangun. Pak Muksiono sudah dibangun. Kita juga memberdayakan ketua RT yang ada di kerajaan. Kita gotong royong ke sana, pilih dengan kota Tegal, semoga sarang-sarang ikut kerja bakti di dalamnya Pak Muksiono RT 5. Ini sudah berjalan. Habis ini kalau Pak Muksiono selesai, nanti di Pak Lasbini. Untuk tahap berikutnya juga kita sudah kirimkan itu di rumahnya almarhum Pak Besar RT 17 Kerajaan. Oleh karena itu program ini saya rasa sangat bagus untuk kita lanjutkan, sehingga nanti Mas Rohman kalau kami buat proposal kirim ke Lazisnu GCNU Kabupaten Malang, nanti saya titip ke sana. Itu ditindaklanjuti juga. Kemudian
Berikutnya kendala, dan kendala ini klasik bahwa kader NU yang ikut PKB NU di Desa Kalipare ini lebih dari 100, baik itu yang ada di lembaga SMPCS, SMACS, Ninu Kalipare, MIARI, Selanteka. Dulu di awal-awal memang gerakannya cukup bagus, masif, tetapi belakangan ini insya Allah wajah ini orang berat. Nah, ini perlu memang apa istilahnya, ngecas kembali sehingga nanti program Radisnu Ranting juga Ranting NU Kalipare kalau bisa mengumpulkan para kader yang pernah ikut PKB NU itu, kita cek kembali. Mungkin nanti Pak Fauzan memberikan materi tentang sodako dan lain-lain. Apalagi kebetulan di Ranting NU Kalipare ini sebagai tuan rumah atau biodosinoman yang banyak terlibat di dalam pembangunan gedung MWC NU Kalipare. Oleh karena itu monggo lah nanti kami juga usul apakah itu lewat MWC Radisnu atau lewat Ranting, monggo kader-kader ini kita kumpulkan, kita cas kembali sehingga sodako, infak ini bisa lebih maksimal kembali. Sehingga kalau kan sistemnya awak ini ku mutunya kan jer basuki mawa beliau. Nah kalau masukannya saja sudah tidak maksimal, kami akan melaksanakan program bagaimana. Dan karena itu ya kuncinya itu adalah modal itu harus kita besarkan dulu. Kalau modal ini sudah besar, baru kita bisa melangkah ke program-program selanjutnya. Kemudian mengenai Amil Syar'i, Amil Syar'i ini alhamdulillah ada 14 yang sudah kami usulkan ke RWC Radisnu dan PC Radisnu Kabupaten. Tetapi sebelum pelaporan ke kabupaten, ini yang ada di SMPCS dan SMACS itu pengumpulannya itu di awal-awal, bukan menjelang sholat Idul Fitri, sehingga hasil dari pengumpulan zakat itu ya semuanya dibagikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Sehingga ngapunten dari dua lembaga ini termasuk FI, kita tidak bisa setor ke Ranting satu paket, kemudian MBC satu paket, kemudian PC Radisnu Kabupaten satu paket, kan dulu ada itu ya. Itu kami tidak bisa melaksanakan. Ini yang ada di 3 sekolah itu, ada FINU, ada SMPCS dan SMACS, karena memang pelaksanaan pembayaran zakat itu di awal-awal sampai tengah Ramadan. Padahal untuk laporan kita itu kan akhir-akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Ini kami mohon maaf itu belum bisa maksimal untuk itu. Kemudian kendala kami ngapunten, dari 14 Amil Syar'i yang kita bentuk itu paling banter ada di Dusun Kauman, ada di Kerajaan, ada di Sumber Pomba. Sedangkan yang lain ngapunten, Bermaron, Petrak, Pojejen, Lembul, ini pembayaran zakat ini masih model lama, tidak melalui Amil Syar'i. Jadi misalnya saya ya bayar langsung ke Fuqara Masakin, ya bayar. Ini tidak bisa diubah tradisi ini, apalagi ngapunten, ambil contoh itu di Pitrang. Zakatnya itu tempatnya ini, pondok sehingga kami belum bisa membentuk Amil Syar'i di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, karena membayar zakatnya begitu. Aku di zakat nang Pak Yaiku, aku di zakat nang pondokku, sehingga tidak bisa melalui Radisnu yang ada di Ranting Kalipare. Ini beberapa kendala yang kami rasakan. Kemudian kendala yang berikutnya, ngapunten, orang-orang NU ini kan ya ini saja ya. Di LBM ini, di LBNU ini, di Petakmiran ini, di Radisnu ini. Karena banyaknya tugas itu, mungkin karena kita aja yang mau ataupun yang sempat, sedangkan yang lain kan banyak yang tidak sempat. Oleh karena itu sebenarnya supaya lebih maksimal, seharusnya yang di Radisnu siapa, di LBM siapa, jadi kami tidak double kerja. Selama ini ngapunten, untuk saya dulu dijadikan sebagai ketua Radisnu Ranting itu saya kan tidak moro-moro
Pak Alvin ketuanya di sekretarisnya benar kan begitu, tidak melalui musyawarah dan lain-lain. Oleh karena itu monggo nanti solusinya. Tapi di ngapunten, bisa belum jadi aja nanti monggo. Nah itu, makanya kami harus berbagi waktu. Kalau saya ngobrol dengan Bapak Udan itu, kayaknya jadwal itu dibunten kan. Saya ngaji begini, ngoten niku. Dan ini mohon kalau itu ada kendala di lapangan, ya karena saking itu tadi, saking banyaknya sing biayai. Nah, selek anak sing biayai orang melaku malah. Ini mohon nanti solusi dari MBC Lasibu. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, mohon maaf, saya pindah ke Mushola Al-Kalimin sini karena kebetulan pada saat kita memprogramkan di rumahnya Ustaz Dolan ini kok itu saya tidak tahu kalau di sebelah timurnya masjid itu ada checkshop. Ya, ini tadi kan kita pindah ke sini karena di sana ada checkshop. Kalau kita paksakan musyawarah di sana jelas kita terjadi. Jadi awal-awal tadi, tapi sekarang kan mereka sudah pindah ke lapangan. Ini di awal setelah sholat isya persis sampai jam berapa tadi itu masih checkshop di sana. Oleh karena itu ngapunten sekaligus juga terima kasih kepada pengurus Mushola Al-Kalimin ini yang bersedia untuk dijadikan tempat untuk turba MBC Lasibu Kecamatan Kalimalang. Itu Pak yang saya sampaikan, baik itu laporan sekaligus curhat sekaligus mohon solusi. Monggo mewakili kursis Bismillahirrahmanirrahim apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.